Tak hanya di sinetron Cinta Berakhir Bahagia dengan kehadiran Cassandra Lee yang baru saja menikah, begitu pula dengan sinetron Cinta Yasmin. Dengan kehadiran Salsabila Adriani yang juga baru saja menikah, namun tetap tunjukkan totalitasnya dalam berakting. Pemirsa Silet RCTI, kebahagiaan terus memayungi pasangan pengantin baru Cassandra Lee dan Ryuken Lee yang menikah secara tertutup di sebuah gereja pada tanggal 8 Agustus 2024 lalu. Pernikahan yang nyaris tak tercium oleh awak media itu hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan sahabat terdekat dari kedua mempelai. Dan pasca menikah serta mengambil cuti panjang, kini Cassandra Lee untuk kali pertama kembali menjalani syuting, yakni bergabung dengan sinetron Cinta Berakhir Bahagia dengan ditemani Ryuken Lee yang setia menemani sang istri tercinta. Halo pemirsa, saya Cassandra Lee dan sekarang aku mau siap-siap take. Let's go! Sebenarnya kalau aku nemenin dia, nggak cuma di hari pertama sih. Kalau emang ada waktu luang, udah pasti aku bakal nemenin dia. Ya kan tadi aku bilang kalau emang aku lagi luang, aku bakal nemenin dia terus kan. Disesuaikanlah sama waktunya, sama semuanya gitu. Sama seperti kita ngelakuin pas kita pacaran juga sih sebenarnya. Melakoni peran sebagai Hana, sosok wanita yang penuh emosi dan keberanian di sinetron Cinta Berakhir Bahagia, Cassandra Lee pun tak keberatan memperlihatkan sederet outfitnya sebagai Hana kepada tim Silet. Salah satunya gaun pengantin yang dikenakannya di salah satu episode. Lihat dari outfitnya aja sudah heboh ya. Lumayan. Untungnya kemarin saya sudah merasakan yang beneran gitu, jadi sekarang udah nyaman pakai baju-baju kayak gini. Tapi ya bisa dibilang awalan saya masuk di CPB ini lumayan heboh ya, jadi siap-siap aja. Di sisi lain, pernikahan mendadak Cassandra Lee Ryuken Lee memang terbilang cukup mengejutkan karena tiba-tiba saja muncul video pemberkatan pernikahannya yang hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan juga sahabat terdekat mereka. Lantas benarkah keduanya baru akan menggelar resepsi pernikahan di tahun depan? Benarkah lantaran masih ingin menikmati manisnya madu pengantin baru, Cassandra dan Ryuken sengaja menunda untuk segera memiliki momongan? Bahagia udah pasti, tapi deg-degan juga awal-awalnya. Gitu, jadi ya emang udah sama-sama yakin dari awal ya. Maksudnya makanya kita juga nggak nyanyain waktu pacaran lama-lama. Nggak dulu, maksudnya maksudnya mau menghambat rezeki dan karunia dari Tuhan gitu. Tapi maksudnya kita memang dari awal mau berkeputusan untuk nikah, kita memang sudah bikin keputusan kalau mau punya anak, memang kita harus siapin mental kita dulu gitu. Karena punya anak, kita ya namanya kita kan membesarkan manusia ya gitu. Jadi kita nggak boleh masih emosian, nggak sabaran gitu. Jadi semuanya harus kita olah benar-benar emosinya, mentalnya gitu. Supaya nanti anak kita enak gitu. Nanti nggak ada dimarahin tiba-tiba atau tiba-tiba ditinggal gitu. Kalau untuk resepsinya sendiri, kami masih menyesuaikan dengan keluarga kami berdua yang ada di luar negeri. Soalnya lumayan terpencar, dari keluarga dia juga ada di macam-macam negara, keluarga aku juga ada di macam-macam negara gitu. Jadi kami masih mau menyesuaikan dengan keluarga kami, masih didiskus juga. Tapi doain aja yang terbaik nanti. Halo, saya Cassandra Lee berperan sebagai Hana. Jangan lupa untuk saksikan Cinta Berakhir Bahagia setiap hari di RCTI. Pemirsa Silet RCTI, tak hanya di sinetron Cinta Berakhir Bahagia dengan kehadiran Cassandra Lee yang baru saja menikah, begitu pula dengan sinetron Cinta Yasmin.
Dengan kehadiran Salsabila Adriani yang juga baru saja menikah, namun tetap tunjukkan totalitasnya dalam berakting. Ya, sinetron Cinta Yasmin makin melejit karena aksi kru, tim, dan para pemainnya yang full totalitas gak kaleng-kaleng. Buktinya, Salsabila Adriani mengalami breakout alias kondisi kulit wajahnya mengalami iritasi dan jerawat karena terlalu sering harus melakukan make up dan disambung sengatan panas lighting setiap hari saat syuting. Kepada tim silet, pemeran Dania ini pun menunjukkan barang-barang bawaannya saat di lokasi syuting. Rambut, iya, curler, ini punya aku juga. Tuh makeup, semprot-semprotan, body lotion, spray wajah kayak gitu-gitu lah pokoknya. Wajib nggak boleh ketinggalan ini sih segini ya. Ini kalau ini ketinggalan saya pusing karena rumah aku jauh dari lokasi ini kan. Kalau ini ketinggalan aku nangis. Nggak ada yang wajib-wajib banget sih, palingnya makeup, body lotion, parfum. Bagian sini karena lagi breakout. Jadi kayak kalau bisa banyak banget adegan fightingnya kan, jadi kayak mau keringetan loh, aduh gitu. Makanya perlu banget kayak ya spray wajah lah, sama sebelum tidur harus skin prepnya harus benar-benar moist. Uniknya, meski wajahnya yang cantik terusik masalah breakout gara-gara make up dan kegiatan syuting, tapi alih-alih mengeluh, Salsabila justru menunjukkan dedikasi dan semangat kerja yang tinggi di lokasi syuting. Buktinya, meski rutin harus mengenakan sepatu boot berhak tinggi, tapi Salsabila tetap senang menjalani adegan fighting yang dikenal melelahkan dan berbahaya. Apalagi Salsabila bahkan harus sering melewati latihan gerakan berkelahi terlebih dahulu sebelum syuting di depan kamera selama berkali-kali. Tapi dengan penuh totalitas, Salsabila menjalani syuting dengan penuh semangat, bahkan meski di bawah sengatan terik matahari yang sedang panas-panasnya. Boots heels, karena dirinya selalu pakai sepatu boots yang heels gitu. Mau fighting mau ini kayak sekarang. Sepatu heels stiletto gitu kayaknya tuh capek dan pegel kalau buat fightingnya. Cuman kalau boots heels gini sih enak banget ya menurut aku. Segini. Oh iya, 7. Cuman ya balik lagi 7 cm sebenarnya kan lumayan tinggi ya. Cuman karena bentuknya dia sepatunya enak dan bentuknya gede jadi nggak begitu pegel. Cuman ya tetap aja sih kalau seharian ya pegel juga. Makanya emang kalau beres tek ganti sendal gitu. Aku bukan pengguna heels kecuali acara atau event gitu. Cuman sisanya kalau kayak celana bahan, kemeja, blazer aku sering pakai sih, daily juga aku sering pakai. Totalitas menjalani syuting penuh kerja keras, rupanya Salsabila sedang menyimpan energi untuk bisa menjalani honeymoon alias bulan madu ke luar negeri bersama Ibrahim Rishad sang suami pasca menikah tanggal 7 Juli lalu. Yang sontak saja menjulangkan tanda tanya. Rela jatuh bangun menjalani syuting yang sering diwarnai adegan fighting, mungkinkah Salsabila sedang kejar target demi bisa menjalani honeymoon ke luar negeri dengan mewah? Tuh, kita mau honeymoon, doain ya visa kita lancar. Tadinya kan mau ke Eropa, maksudnya, tapi kan kita udah pernah. Terus habis itu dia sempat berpikir, walaupun Eropanya belum semuanya ya kan besarnya gitu ya. Cuman aku tiba-tiba nge-suggest satu tempat, terus dia kayak, oh iya aku belum pernah kesana, yuk let's go kesana gitu. Hai semua, jangan lupa ya untuk terus saksikan Cinta Yasmin setiap hari di RCTI. Menepikan bucinnya pasangan pengantin baru Cassandra Lee dan Ryuken Lee dan Salsabila Adriani, maka inilah kabar terkini dari ajang penghargaan Indonesian Music Awards yang akan kembali menghiasi layar kaca RCTI. Ya, inilah penghargaan tahunan paling bergengsi bagi insan musik di tanah air yang diselenggarakan oleh RCTI bekerjasama dengan Langit Musik. Dan di penyelenggaraannya di tahun 2024 ini yang menjadi penyelenggaraan tahun keempat, Indonesia Music Awards akan kedatangan 2 kategori baru dari 14 kategori yang sudah diperebutkan di tahun-tahun sebelumnya. 2 kategori pendatang baru itu adalah Dangdut, Pop Lokal of the Year, dan Nada Sambung Pribadi Group Duo of the Year.
Selain 2 kategori baru tadi, dari sisi para nominasi juga hadir nama-nama baru, konten-konten baru, serta lagu-lagu baru yang kesemuanya layak untuk jadi pemenang. Untuk itu, jangan lupa saksikan malam puncak ajang penghargaan bergengsi Indonesian Music Award atau IMA 2024 pada tanggal 25 November mendatang yang disiarkan secara langsung di layar kaca RCTI. Itu sebetulnya salah satu kebanggaan kita sebagai sebuah TV yang saya rasa mungkin kita satu-satunya ya yang konsisten juga menyediakan kesempatan, membukakan kesempatan untuk bisa melahirkan talenta-talenta baru. Dan itu sebuah proses yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wah ya, kalau spesialnya pasti setiap tahun kita selalu ada surprise yang kita kasih gitu ya buat audiens. Dan di tahun ini kita ada nambah 2 kategori. Jadi ada kategori dangdut pop lokal of the year, itu yang pertama. Kemudian ada nada sambung pribadi, grup atau duo. Jadi ada 2 kategori itu, dan pastinya setiap tahunnya kita akan kasih juga lifetime achievement untuk musisi-musisi yang selama 20 tahun terakhir berkarya dan punya kancah di industri musik Indonesia. Luar biasa, keren banget, apalagi setiap tahunnya mereka berinovasi lagi, terus menjadi lebih baik lagi, belajar lagi, dan sekarang tuh kayak musik tuh jadi lebih luar biasa gitu, apalagi kan banyak yang di-combine juga jadi satu. Wah, keren banget lah pokoknya. Ngelihatnya tuh jadi motivasi untuk aku, khususnya tidak lihat usia, tidak lihat nggak gampang puas dengan segala apa yang sudah didapat, terus berkarya kan intinya.